Berarti yang seru parah yang akan mereka mainkan. Karena Yusujin, Chip, Angela dan Julius yang justru ditutup sama kalian. Terusin lagi. Boleh? Terusin lagi? Karena emang masih mahal banget sih. Iya. First pick-nya nih, yang jadi pertanyaan karena yang jelasnya kan Thomas Edwards ini mau cuci lagi atau udah berubah dua kali ini. Kalau mau cici lagi it's okay. Bawa Selena nggak sih? Biar artinya juga gigit ya. Cici itu dia. Aku menunggu Selena. Ya karena Selena bisa juga untuk open. Hampir sama dengan Avadia. Iya, mapnya banyak dari Abyssal Trap-nya. Abyssal Trap juga ngebuka kan. Jadi ada 2 source skills yang bisa dimainkan untuk membuka map, bahkan bisa ngedapetin FSCC tambahan lagi. Jadi utility-nya oke, damage-nya juga ada loh buat Selena. Arlon kembali muncul kan. Kembali Arlon. Ya, berarti ini masih sama ya sama game sebelumnya dari kedua sisi untuk picknya. Kalau tadi Hilda Hayabusa, sekarang masih Hayabusa, menurutku nggak apa-apa. Terus sekarang ya bisa Hilda gitu. Iya, Hayabusa Hilda cuma ditukar aja gitu kan. Ya tapi Hilda juga tadi nggak terlalu masuk ke game. Jadi kita pilihan lain untuk Bigetron sekarang. Seperti flex cicinya kembali ke EXP lane. Iya, tapi aku tetap lebih suka initiator sih buat Shogun ya. Kalau Hilda tadi kayaknya agak pertahan potensi maksimalnya. Atau bahkan damage sekalian kayak Vendetta. Oh secure. Oh masih ya. Nah ini pembedanya sekarang ada Gatot Kaca. Tapi tetap tidak menentukan posisi Cici. Belum. Harus sabar dulu. Ya, dan Gatot Kaca juga ini cukup strong ya. Iya. Kalau Joy kembali diambil oleh Kaca ditekan dengan unbreakable. Aku nggak terlalu suka sih untuk Joy kalau misalnya harus berhadapan dengan Gatot Kaca. Sementara Lancelot kan juga sebenarnya masih bisa diambil ya. Yep. Itu kayak lebih oke tapi betul. Lagi Joy lagi. 3 pilihan yang sama ya untuk RRQ Hoshi. Wow. Oke, sekarang waktunya untuk mulai menutup hero-hero yang berpotensi untuk mengganggu mereka. Ya salah satunya untuk bisa mengganggu Karajoy karena kalau buat Fasha jujur Gatot Kaca akan sangat mudah masuk ke bagian belakang sih. Yap. Rasanya nih bakal bisa kali mengganggu cukup banyak nih. Sedang dibuka juga. Oke. Minimal ada satu trend ya yang dieliminasi nih sekarang. Johan yang sangat mengganggu tadi dan Flicker yang on point dari Midok juga. Satu lagi yang menilai tadi siapa lagi ya? Siapa itu? Franco. Boleh sih kalau mau ditutup. Oh iya, kombonya ada ya, Franco Iya. Pasha. Dan udah kelihatan di game pertama seserem apa nih tarikan dari Franco itu. Yap. Masih bisa dibawakan kalau memang mau dibawakan oleh RRQ Hoshi. Tapi bandnya dulu sekarang Kagura kah? Burst damage mid lane ya. Yap. Dan secara mobilitas juga itu yang sebenarnya mereka butuhkan sih. Karena menghadapi Joy, menghadapi Arlon, yang bisa langsung masuk ke bagian lini belakang. Ya minimal mid lanernya harus punya escape skills. Dan ya betul, Kagura sesuai dengan prediksi Om Wawa. Yap. Tetap sama ya untuk banding dari RRQ Hoshi. Bahkan dengan pick mereka juga masih tetap sama. Tapi last bandnya nih. Ada One. Oh Mau iya. diambil di band dulu kan One-nya sekarang. Di game sebelumnya sempat ditutup ya, Yap. one-on-one. Ada One. Jadi opsi dia. Si dia. Kayaknya belum nemu jawabannya ya buat menghadapi opsi dia. Karena hero baru juga. Mau Franco dulu. Nanti bisa dikombo dengan One ataupun Beatrix tadi seperti band juga. Seru sih. Kalau misalnya muncul bukan kita ya. Seru. Bukan untuk player yang harus deg-degan di setiap saat. Allow me to lead the charge. Gimana nih guys? Dia Pasha, support EXP. Dan yang pilihan sekarang akan jatuh ke tangan siapa nih untuk Moreno dulu sih yang lebih penasaran ya. Karena dengan adanya Hilda juga ini cukup mengganggu nanti untuk Denial yang bisa melakukan farmingan di early game. Awal yang akan menjadi masalah untuk Bigetron. Agak berat ya. Sebenarnya aku masih pengen
mid leader yang bisa buka map sih, entah itu ke arah Selena ataupun Novaria. Karena ya Hilda suka banget nih bermain di area rumput, jadi setidaknya infonya bisa didapatkan. Tapi kebalikannya juga Hilda ini pun punya power untuk mengejar ke bagian And the backline. dragon swarm. Dan untuk cara Novaria ini dia yang mereka butuhkan. Cici gold lane lagi Om. Masih ya. Masih ya. Morpheus dan juga Nova. Kalau ada cici gold, ya karena soalnya selalu melihatnya kayak mereka sangat-sangat ingin menang di perebutan objektif pasif. Di turtle. Ya, Karena semua akan bisa join buat team fight kan. betul. Dan RQ melengkapi crafting mereka yang jujur sudah cukup kuat sih. Ngelihat dari area front lane maupun back line-nya, tapi dilengkapi dengan Kari. Hero yang akan bisa mengeliminasi threat ancam badan. Yang tebal-tebal. Yang tebal-tebal, 3 nih ya yang terpantau. Ada Cici, Gatot Kaca, dan juga Pauvius. Tapi butuh waktu, masih butuh waktu nih buat Kari bisa jadi. Betul, tapi mungkin nggak terlalu lama lah ya, nggak terlalu late game. Selama mereka bisa ngedapetin gold yang sesuai dengan yang mereka harapkan di area early game, ini akan tetap menjadi Cici atau Kari yang sangat mengerikan. Dan berlaku sebaliknya juga dari Bigetron, hero yang nggak jauh berbeda, masih aman menggunakan Cici. Apakah hasil yang berubah bisa diberikan untuk gamenya tentunya? Oke. Dari secara untuk indeksnya juga, dari secara line up rating nggak boleh. Yap. Oke, kalau begitu dan ini dia pertandingan terakhir di malam hari ini, gamenya terakhir di malam hari ini. Skor 1 sama. Kita mau tanya dulu nih ke MPL Arena nih, kira-kira game ketiga yang menang siapa, RRQ atau Bigetron? RRQ atau Bigetron? Oke, kalau begitu sekali lagi yang terakhir di malam hari ini MPL Arena, mana suaranya? Dan ini dia game terakhir kita masuk ke dalam Game game. yang terakhir, let's go. Let's go, karena ya sudah harus siap ya menerima kejutan-kejutan Yep. dari kedua belah tim yang dari tadi nggak stop untuk membuat kita jantungan bahkan di awal. Dan nggak mungkin main. Itu udah ngasih pressure ya, dan ini tugas dari seorang Hilda yang akan dijalankan mengganggu Denial. Yap. Dan ini dia. Hilda akan memberikan gangguan yang cukup berarti pada Nail. Oke. Jadi dengan tarik ulur ya, tapi dengan awal-awal juga memang ada sedikit gangguan dan Daniel agak sedikit terhambat untuk mendapatkan purple buff-nya. Masih baru di start sekarang. Duel match bukan dengan Joy dan juga Marsha. Dan ya, basic aman emblem masih untuk Joy juga. Bermain lebih defensif pastinya sebagai gold laner. Dan bukan hanya PH sendiri, master assassin bro. Ya, dan sekarang itu memang ini kayaknya targetnya untuk penetrasi dan simbang sih kepada para pemain dari Bigetron by Vitality, mengingat mereka bawa hero yang sangat amat tebal dari bagian depannya. Termasuk dari area gold lane-nya bahkan yang akan kita pertanyakan menghadapi Kari, bisakah seorang Eman bertahan nantinya? Di early bisa dan juga tahu ini ya, untuk di mid game-nya, dari menit yang ke-8 ke atas ketika minimal 2 item selesai nanti untuk Toy. Ya, dan untuk di area early game kita juga akan melihat objektif turtle pertama akan jadi seperti apa dengan banyaknya tambahan bush atau grass yang bisa dimainkan oleh kedua belah sisi tim. Dan tugas dari Moreno untuk membuka Noliko ini belum bisa dibuka karena belum baru saja mencapai level yang keempat. Yang di bagian bawah ketahuan sepertinya pergerakan dari Shogun, tapi mereka melakukan sebuah pergerakan dan juga pertempuran yang cukup begitu mengerikan. Karena terlihat Rin menjadi korban di dalam pertempuran tersebut, walaupun yang pada berbeda. Moreno hampir saja menjadi korban pula dari Dom, tapi pada pertempuran yang cukup panjang terlihat ditembak dari jauh. Suci terus pulang, tertinggal sendirian. Apa yang akan terjadi? Karena itu sekarang Res menjadi korban pula. Apa terobat yang membuat Fit masih bisa selamat hingga Shogun pun masih bisa menyelamatkan diri. Dan sekarang Eman pun hadir. Akankah ada kertas langsung mau dikeluarkan? Maka itu sekarang hidup menjadi korban pula. Pertempuran yang terjadi 3 berbanding 1 pemain dan masih belum selesai. Oke, dan Susujen sudah mulai mengeluarkan nyanyian maut yang begitu mengerikan, tapi tidak ada korban. Menuju ke area turtle terlebih dahulu, 4 berbanding 4 pemain dan Vin juga sudah menjaga barang di bagian depan. Tapi ya Res mencoba untuk masuk lebih dalam. Gak kena ke arah siapapun tadi, Madness Rush yang gagal kali ini. Res tertinggal sendiri di bagian belakang. Terlihat beberapa player dari RRQ pun tadi memberikan sebuah backupan. Shadow kill. Wah, untungnya ada backupan tuh. Kalau tidak, Rich mungkin saja bisa menjadi korban lewat shadow kill yang sudah dikeluarkan. Lalu mengerikan ya Om buat di awal ini. Ya benar-benar intens ya untuk fightnya juga, apalagi tadi Eman join the team fight bersama dengan Toy juga yang hadir terlebih dahulu. Terbawa diculik. Nah ini
dia nih, purple buff yang dipegang oleh RRQ. Yang berarti mungkin pressure yang bakal dibangun dengan Nanail ini akan sedikit lebih berkurang. Dan berarti ya permainan agresif yang ini dibawakan oleh Rocky dengan bawa Hilda juga berhasil sejauh ini karena Flash. Karena Shogun, tapi ini adalah typical hero yang sangat tebal. Jadi tidak semudah itu juga untuk bisa di take down sama seperti apa yang terjadi di area top lane. Dimana dari Emannya tadi sampai ke bagian bottom lane loh, untuk lebih Jauh ya, jalan juga. Five man move itu yang dibutuhkan dengan Gatron by Fatality. Sebelum kita melihat mereka tetap membawa fighter sebagai bowman. Jadi secara badan mereka punya, tapi dia bersih mereka pastinya akan sedikit lebih nanggung ya dibanding dengan tim yang membawakan Watchman. damage udah 2 kali lipat buat seorang Moreno. Itu besar jangkauan yang bisa dimainkan dan tadi memang sempat ya mendapatkan 2 assist juga, memberikan efek yang lebih maksimal dibandingkan seorang Rins yang masih harus mencari posisi. Karena Rins nggak cuma game ini ya sih, tapi dari 2 game sebelumnya Rins ini benar-benar jadi target utama loh. Sangat ya. Kelihatan di mana langsung diincar juga Iya. dengan pemain-pemain lawan. Benar sih posisi dari Rins ya kalau di game ini. Moreno punya blow one ya. Tapi untuk player scroll kita melihat ada Toy di bagian atas sana. Berarti ini masih baik-baik saja. Sepanjang mereka bisa menjaga agar Toy masih tetap bisa melakukan farming. Masih aman kok, bahkan dari gold juga nggak ada perbedaan yang signifikan meskipun 3 poin eliminasi ditambah di Gatron. Jadi kontes ke area tertentu akan jadi sangat menarik sih untuk kita lihat. Karena Sensujin juga udah mulai ready, sementara Idok mengganggu sampai akhirnya Purple. Dep dan Idok menjadi orang terdepan guna untuk bisa memberikan sebuah tindakan perlindungan terhadap rekan-rekannya, tapi baru sadar Federasi langsung dibuangkan pula. Nah, pula langsung jauh, tapi Idoknya pula langsung jam seketika hanya saja turtle-nya bisa langsung diambil oleh pemain dari arah hingga membuat sekarang Shogun pun langsung aja lejam. Walaupun Vengeance sudah dikeluarkan, Eman masih sempat untuk bisa kabur ke tempat yang jauh lebih aman. Yap, itu dia power dari RJ yang memang sesuai dengan rencana mereka. Bagaimana power team fight begitu maksimal. Demi Uji hanya untuk melakukan clearing dan pertahanan terhadap outer threat bagian mid lane. Ya, masih kuat ternyata untuk Gatron sendiri tadi sempat mereka bisa dipukul mundur ya. Namun sekarang kekuatan dari si Toy ini loh yang harus bisa dijaga juga. Corrosion selesai, Warrior Boots juga ada, bisa jadi DHS akan selesai untuk Toy. Dan Gedor akan semakin keras lagi nanti akan datang untuk RRQ. Sedangkan dari Gatron mereka belum terlihat ya bisa bermain lebih rapi lagi nanti, bahkan ketika gamenya bisa di-track sampai dengan late game karena range ini yang sedikit minim dibawakan oleh Gatron by Fatality. Jarak dekat itu yang dipunyai dengan mereka. Ya, dari arah range-nya ya. Dan sekarang outer threat bawah ini udah ikut hancur juga. Semakin banyak lagi keunggulan yang bisa dipegang oleh Ariel dengan posisi seperti ini. Dan mereka tinggal tunggu momentum lagi nih untuk selanjutnya. Target yang harusnya udah mulai menuju ke arah top lane. Karena ya outer threat akan menjadi incaran yang sangat manis buat mereka. Sementara Idok yang selalu gak berhenti nih mencari informasi posisi dari bermain di Gatron sebagai Fatality. Bayar-bayar terus-terusan juga ya. Dan bukan lawan yang mudah untuk segera atau bisa di instant burst sebenarnya. Yap, Idok mau kemana? Idok tertinggal. Bisa Idok menyelamatkan diri dan tidak bisa. Federasi dikeluarkan Eman. Masih kabur lagi ke tempat yang jauh lebih aman. Tapi Rinsya pun masih bisa melarikan diri, masih bisa menyelamatkan diri. Dan Toynya pun masih sempat untuk bisa kabur ke tempat yang jauh lebih mengerikan lagi ataupun lebih aman lagi. Hanya saja depannya berbeda. Rinsya pun masih bisa bertahan, tapi Nail lenyap kali ini. Wah, power yang cukup berbeda antara kedua belah tim di mana akhirnya semua spell dari Big Gatron by Fatality harus dikeluarkan. Tapi mereka nggak dapetin eliminasi mahal. Karena Susujin maupun Karato yang masih sangat bebas di turtle ini bisa kemungkinan besar ada di tangan RQ sih Om. Oh ya, jangan lupakan level difference ya yang terjadi antara kedua jungle yang sedang kalian saksikan. Susujin 2 level, ada gap attribute base yang terpantau sekarang. Dan lawan posisi dari Fit. Wah, RRQ mereka sudah mulai ya agak bisa memegang jalannya permainan sekarang minimal ya. Dari other game mereka tidak terlalu kalah juga dengan poin kill yang sama tapi dengan objektif yang sedikit lebih unggul dengan 1 turtle dan bahkan untuk top outer turret berhasil didapatkan oleh RRQ Hoshi. Ya, Idok juga langsung ngebut ya tadi ke bagian bawah demi bisa melakukan clearing wave Oke, supaya outer turret Ki mau berada masuk, dalam Ri. kondisi aman. Yang nggak aman outer turret Big Gatron ya di area tengah. Udah mulai jadi target incaran utama. Bahkan Feather Effect digunakan untuk bisa mengusir paksa para pemain dari Big Gatron. Masih Idok nggak terhentikan sejauh ini. Secara badan kita melihat RRQ mereka cukup solid juga. Mereka masih punya Hilda Idol, mereka masih ada Res dan damage-nya bahkan lebih daripada cukup. Iya. Dengan ada Joy, Marsha, 2 magic damage dan juga ada yang nanti untuk bermain di lane game.
Sedangkan dari Bigetron by Fatality, mereka butuh waktu yang lama. Oh iya, nice. Yap, apa yang terjadi? Dan ini dia, Ido! Hampir loh, wow. Kabur dia. Yap. Karena serangan tiba-tiba ya, tidak terduga dari Bigetron by Fatality tiba-tiba muncul dan Res yang harus menjadi korban. Akankah ada korban Terkesima lanjutan? saya ngeliatnya tadi. Langsung semuanya masuk. Karena item dari Rest tadi masih di Oracle. Dengan satu dari memang. Jadi belum bisa menahan damage yang diberikan dari Nile tadi. Nile kan dikasih ruang juga loh gitu. Masuk, damage-nya kebalik. Masuk, damage-nya kebalik. Udah gitu. Emang targetnya dari tadi tetap ke Rin sih. Entah kenapa ya, selalu ya. Iya. Kill-killnya ke arah Rin lagi dan surprise. Posisi dari Vin yang langsung terungkap dengan hadirnya Idok. Dan apakah ini akan terjebak? Itu dia Vin, apa yang terjadi? Vin yang sempat kabur kah? Atau memberikan impact balasan? Karena di bagian belakang ada patrolnya tapi gak ada karena siapa hanya saja. Untuk kali ini malah Vin yang berlangsung menghilang tapi Riz yang berhasil diamankan. Masih ada Shogun di dalam area tersebut tapi belum bisa menangkap ataupun menambahkan korban dari masing-masing tim. Baru diomongin, Riz harus ke pick up lagi. Baru bilang kan? Iya. Baru tadi. Karena emang itu target utama mereka, entah kenapa ya. Karena memang area yang bisa dipegang oleh Farsha ini sangat luas dan mereka pengen ambil itu terlebih dahulu sebelum masuk ke area Lord. Ya, nah Diodi selesai untuk Nile juga sekarang. Eman lihat bagaimana dia menjauhkan. Yok sekarang bisa dipegang. Yap, dan ada konser tunggal tadi sepertinya di bagian bawah. Dan Lord berhasil diambil. Eman berhasil muncul. Satu yang terakhir, ini kebakar dan selesai. Terbakar, tapi bukan api cemburu kali ini, api dari Riz lah yang hadir di sana. Dia terbakar, migrain, vertigo, semua tadi numpuk nih. Kena 2 kali doang ya. Tipis banget tapi. Iya, agak panas ya. Dan Swift Trinity sudah dipegang oleh seorang Toy. Ini adalah momen-momen yang sangat dikhawatirkan oleh Bigetron seharusnya. Karena siapapun udah mulai bisa di meltdown berarti dengan 3 item utama tersebut. Tinggal positioning sekarang. Dan apakah memang fokus dari Bigetron masih menuju ke range? Atau mereka sudah mulai harus waspada dengan Toy yang belum tumbang sama sekali? Ya, tapi di bagian bawah menarik sih ini. Lihat Yap, Idok. yap. Apa yang terjadi, Idok? Serem banget ya. Lari. Belum full power nih Idok larinya juga ya. Masih sedikit ditahan untuk menjaga saja apa yang terjadi di bagian bottom lane. So, tadi objektif bisa dipegang juga. Yap, dan Sun Sujin kembali berhasil menuju ke arah teman-teman. Tapi tempo game ketiga ini sangat slow ya. Nael. Buset. Nyari loh Nile. Oke. Tetap memberikan sebuah poke damage sebelum mungkin nanti shadow kill dikeluarkan ya. Dengan perbedaan 2 level, masih berani dari Nile mendekat ya. Iya loh, dia beda 2 level loh. Atributnya pasti kalah. Sakit tuh. Dan gagal seperti yang mendekatkan Res. Sementara sekarang Res. Final slice yang begitu baik dilanjutkan dengan satu lagi Final Rise Ride. Kombinasi yang begitu indah langsung terlihat tadi oleh pemain Anarchy. Sementara sekarang Shogun. 2 player dari Bigetron by Vitality lenyap. Wait, itu tadi dipredik ya Nile-nya. Karena bisa langsung menghilang juga. Hilangan dari seorang Riz. Dan kita melihat 2 pemain yang kemarin lagi hilang. Bahkan Nile ini untuk ketiga kalinya. Udah tanda gak sih untuk lebih hati-hati lagi. Meskipun mereka dapat outer turret mid. Ya. Tapi itemnya juga buat Suji juga sudah sangat maksimal ya dengan level. Jadi Jauh nih mainnya. Oke, Sun Sujin. mari. Permainan begitu mengerikan tadi. Permainan begitu agresif dilihat oleh Sun Sujin. Bahkan sekarang Papa berhasil meninggalkan Sun Sujin. Sebelum artinya mereka melakukan sebuah serangan lagi menuju ke tempat yang berbeda. Harus lebih sabar lagi ya untuk Sujin juga. Kita tahu betapa lincahnya dia. Tapi dalam posisi kalau misalnya ada banyak efek stun yang kembali lagi kita run off, dan itu akan jadi hal yang baik juga. Dan sekarang keunggulan dipegang mengejar ke angka 3000 gold buat RQ sendiri. Dan itemization-nya jujur ini udah sangat kejam, mau ngomongin ke arah Kari atau bahkan dari Joy tangan Sujin. Tinggal dari Farshanya aja nih, setelah di final game akan menuju ke arah mana untuk memaksimalkan posisinya dia juga dan damage yang bisa diberikan. Yap. Oke, Dok berhasil dorong mundur. Sementara sekarang Vin kehilangan ruang. Harus dipukul mundur lagi ke Time Scholar. Langsung dikeluarkan pula Patrol Guardian. Tapi masih ada penetrasi di bagian belakang. Dan mereka berhasil mendapatkan lagi karena Res. Ada Winter Crown tadi. Tapi Pinnya pula jam seketika double kill didapatkan oleh Eman. Bahkan untuk sekarang Riznya pun masih dikejar-kejar dengan ada satu Yoyo bisa langsung dikeluarkan. Sakit banget. Damage yang begitu mengerikan. Triple kill di tangan Eman. Satu langkah menuju Eman niak lagi. Tapi ya
cukup karena ini adalah penggunaan Cici yang ternyata masih bisa sangat maksimal karena nyaman. Iya. Boy Speedy Light Wheel barusan ya Om. Terus dia vengeance. Terus dia vengeance. Dan terus Selesai Om. itulah kisah Kisah. dari Kari berjumpa dengan vengeance. Akhir kisah Kari ketemu vengeance Buset. Wah, bukan happy ending ya yang diharapkan oleh RRQ yang berhasil. Tapi masalahnya ini adalah permainan dari Bigetron by Vitality yang akhirnya bisa melepas pressure dari diri mereka sendiri. Dengan purple buff yang akhirnya udah bisa dipegang lagi, selalu tadi diganggu terus, dan goldnya langsung bergeser. Dan gold advantage yang sudah diberikan oleh Arki kan ya. Orang kita tadi mereka lagi menang mereka lagi menang item juga. Ya. Tapi bisa dihadang dengan Bigetron by Vitality. Dan dengan kondisi item yang sama, ini akan cukup mengkhawatirkan sebenarnya para Arki. Ya, dan ngelihat keunggulan yang dipegang sama Novaria ini paling terasa sih sebenarnya ya. Damage dari Moreno yang gak main-main kalau misalnya bisa connect, bahkan berkali-kali jadi memecah teamfight-nya ya. Dan dengan hot yang berjalan dari area bottom lane, Mas sudah masuk. Dan final saja connect berhasil tadi, tapi sekarang Rizal pun langsung diusir mundur jauh banget dengan kertas kalau tadi berhasil mengingat ke arah Red. Ada flicker dari Riz, tapi rekan-rekan yang terjebak di bagian depan hingga membuat poin bola sebagai ketika coba dan bergerak dan seorang langsung ke depan Ronaldo bisa mendapatkan arah tapi masih ada Winter dan Rizal pun down. Walaupun kali ini Shogun masih berjuang, tapi hanya menyisakan 2 player dari RRQ. Bigetron sepengen itu kah untuk dapetin darah Rens? Sekarang sampai masuk ke area base dari seorang Shogun dan masih dipaksa lagi Bang. Oke, all in tadi dikeluarkan sebelah Shadow Kill. Membuat Sun Tzu down. Tidak berjuang sendirian dan base berhasil dihancurkan kembali.